kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengomposan aerobik dan anaerobik dan sistem pengelolaan sampah di Banda Aceh. Kami yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Fazatul Husna, dan teman saya, Dina Putri Alini Tinjak, Alfi Syahri Nur Aziz, Hilda Audina, Fatmawati, Nuri Asri Dayanti, dan Said Muhammad Rizki. Apa itu pengomposan? Pengomposan yaitu suatu proses biologis oleh aksi mikroorganisme yang mengubah sampah padat organik biodegradable menjadi bahan yang stabil menyerupai humus. Pengomposan ini umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pengomposan dalam keadaan aerob dan pengomposan dalam keadaan anaerob. Pengomposan dalam keadaan aerobik ini dapat berjalan dengan kondisi yang terbuka. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengomposan ini. Yang pertama, pengontrolan terhadap kadar air, suhu, pH, kelembapan, ukuran bahan, volume tumpukan bahan, dan pemilihan bahan. Ini semua perlu dilakukan secara intensif untuk mempertahankan proses pengomposan agar stabil, sehingga diperoleh proses pengomposan yang optimal, kualitas maupun kecepatannya. Hasil akhir dari pengomposan ini menyerupai tanah berwarna hitam remah dan gembur. Apabila bentuknya sudah seperti ini, maka kompos aerobik siap digunakan pada tanaman atau dikemas dalam wadah. Aerobik dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada sistem terbuka terdapat dua proses, yaitu proses windrow dan proses antiseptic well. Berikut beberapa faktor-faktor penting dalam perencanaan proses pengomposan, yaitu bulking agents, C-in ratio atau rasio karbon terhadap nitrogen, kebutuhan oksigen, kadar air, pH, suhu, mixing and turning, logam berat, lokasi pengomposan yang akan dibuat, dan yang terakhir, jenis inokulum yang akan digunakan pada saat proses pengomposan. Selanjutnya kita akan membahas pengomposan secara anaerobik. Pengomposan secara anaerobik merupakan modifikasi biologis pada struktur kimia dan biologi pada bahan organik tanpa kehadiran oksigen atau hampa udara. Proses ini merupakan proses yang dingin dan tidak terjadi fluktuasi temperatur seperti yang terjadi pada proses pengomposan secara aerobik. Namun, pada proses pengomposan secara anaerobik ini perlu tambahan panas dari luar sebesar 300 derajat Celcius. Pengomposan atau penguraian anaerobik adalah penguraian bahan organik menggunakan mikroorganisme tanpa oksigen. Produk yang dihasilkan melalui penguraian atau pengomposan secara anaerobik ini adalah metana, karbon dioksida, dan biomasa. Selanjutnya kita akan membahas beberapa keuntungan dan kerugian dari pengomposan secara anaerobik. Beberapa keuntungan pengomposan secara anaerobik: yang pertama, mengurangi polusi yang mungkin ditimbulkan oleh sampah. Yang kedua, mengurangi volume sludge lebih banyak. Yang ketiga, menghilangkan patogen dan bibit rumput liar jika digunakan secara mesofilik dan termofilik. Yang ketiga, memproduksi biogas sebagai sumber energi. Dan yang keempat, keuntungan pengomposan secara anaerobik, sisa dari biomasa yang diolah dapat digunakan sebagai pupuk yang ramah lingkungan. Berikutnya, beberapa kerugian dari proses pengomposan secara anaerobik. Yang pertama, pengomposan secara anaerobik lebih berbau dibandingkan dengan pengomposan secara aerobik. Yang kedua, lebih banyak melepaskan emisi ke dalam air dibandingkan dengan pengomposan secara aerobik. Selanjutnya, pengomposan secara anaerobik lebih ditujukan untuk sampah-sampah yang berbahaya, misalnya sampah-sampah atau limbah yang mudah menguap. Selanjutnya, sistem pengolahan sampah di Banda Aceh, di mana sampah merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Menurut SNI 1924-25 pada tahun 1991 menjelaskan bahwa sampah umumnya berupa sisa makanan atau sampah dari dapur, daun-daunan, ranting pohon, kertas atau karton, plastik, kain bekas, kaleng-kaleng, hingga debu sisa penyapuan. Di Banda Aceh sendiri, sampah yang dihasilkan sebanyak 180 ton per hari atau 720 meter kubik per hari sampah, dengan asumsi bahwa setiap orang menghasilkan sampah 0,58 kilo per hari. Selanjutnya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, sifat sampah. Di sifat sampah sendiri terjadi dua bagian. Yang pertama adalah
sampah organik, di mana sampah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai lagi atau yang sudah terbuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sampah organik masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Selanjutnya adalah jenis sampah. Pada jenis sampah sendiri terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sampah makanan, sampah pekarangan, sampah keras, sampah plastik, karet dan kulit, sampah kain, sampah kayu, sampah logam, sampah gelas atau keramik, sampah abu, dan sampah debu. Nah, selanjutnya proses terjadinya sampah. Proses terjadinya sampah terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sampah yang mudah terdegradasi. Sampah yang mudah terdegradasi adalah sampah yang dicemari oleh mikrobia atau mudah membusuk dan dapat terurai menjadi kompos. Selanjutnya adalah sampah yang sulit terdegradasi, di mana sampah sulit terdegradasi adalah sampah yang sulit terurai, seperti kantong plastik, sedotan plastik, dan lain-lain. Contohnya, 1 lembar kantong plastik saja membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun agar terurai sempurna. Selanjutnya, sampah industri. Sampah industri merupakan material sisa yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan industri. Sampah industri dapat berupa limbah kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan, seperti limbah yang berasal dari pabrik. Dari data yang ditampilkan, perkiraan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2030 mengalami peningkatan, di mana semakin meningkat jumlah penduduk di Kota Banda Aceh, maka semakin meningkat pula persentase sampah yang dihasilkan di Kota Banda Aceh. Persentase sampah organik, kertas, dan plastik yang dihasilkan di Kota Banda Aceh masing-masing sebesar 89,1%, 2,5%, dan 0,74%. Material Flow Analysis atau MFA adalah suatu metode yang menjelaskan tentang aliran suatu sistem dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan aliran sistem tersebut. MFA adalah prosedur kuantitatif untuk menentukan aliran bahan dan energi melalui sistem yang ekonomis yang menggunakan input atau output metodologi termasuk material dan informasi ekonomi. Terdapat hubungan antara kebersihan lingkungan dengan pencemaran udara. Mengenai tanggapan masyarakat terhadap keberadaan tempat pembuangan akhir sampah pada masyarakat di sekitar TPA Gampung Jawa Kutaraja, Banda Aceh. Pencemaran lingkungan berhubungan dengan sampah karena menyebabkan banjir ketika musim hujan datang. Tempat pembuangan sampah juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Air yang keluar dari timbunan sampah dapat mencemari air sungai dan air tanah. Dampak sampah terhadap kebersihan lingkungan antara lain yaitu cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Baik, berikut ada pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada Bank Sampah Gema Bersatu di Kampung Atek Pahlawan, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Dilakukan dengan pertemuan sosialisasi antar masyarakat secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan memotivasi masyarakat agar mau bekerja sama dan melakukan tindakan berdasarkan kepentingan bersama. Pengelolaan sampah yang diterapkan sesuai dengan mekanisme kerja yang diatur pemerintah, yaitu adanya pemilihan sampah atau jenis sampah, penyerahan sampah ke bank sampah, penimbangan sampah, dan pencatatannya. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan, dan pembagian hasil penjualan sampah dibagi antara penabung dengan pelaksana. Berikut ada kasus pengomposan secara aerobik. Pembuatan kompos aerob dilakukan di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Karakter dan jenis bahan baku yang cocok untuk pengomposan aerob adalah material organik yang mempunyai perbandingan unsur karbon atau C dan nitrogen atau N kecil di bawah 30/1, kadar air 40-50% dan pH sekitar 6-8. Contohnya adalah hijauan leguminosa, jerami, gedebok pisang, dan kotoran unggas. Apabila kekurangan bahan yang mengandung karbon, bisa ditambahkan arang sekam padi ke dalam adonan pupuk. Cara membuat kompos aerob memakan waktu 40-50 hari. Kasus pengomposan secara aerobik.
Pembuatan kompos aerob dilakukan di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Karakter dan jenis bahan baku yang cocok untuk pengomposan aerob adalah material organik yang mempunyai perbandingan unsur karbon dan nitrogen kecil di bawah 30:1. Kadar air hingga 40 hingga 50% dan pH sekitar 6 hingga 8. Contohnya adalah hijau leguminosa, jerami, gedebok pisang, dan kotoran unggas. Apabila kekurangan bahan yang mengandung unsur karbon, bisa ditambahkan arang sekam padi ke dalam adonan pupuk tersebut. Cara membuat kompos aerob ini memakan waktu sekitar 40 hingga 50 hari. Adapun kemudian yaitu proses pembuatan pupuk aerob. Yang pertama, disiapkan tempat, bak kayu, dan bahan atau material organik yang akan dibuat sebagai pupuk kompos seperti kotoran hewan ternak. Yang kedua yaitu masukkan dan padatkan bahan organik yang sudah dicacah ke dalam bak kayu lalu disiram. Langkah ketiga yaitu diamkan selama 24 jam. Kemudian akan mendapati suhu pupuk kompos mencapai 650 derajat, lalu diamkan lagi selama 2 hingga 4 hari untuk membunuh bakteri patogen, gula, dan jamur. Tahap keempat yaitu jangan mendiamkan pupuk lebih dari 4 hari agar tidak membunuh mikroorganisme pengurai pupuk kompos yang akan memperlambat proses pembuatannya. Langkah kelima yaitu setelah hari keempat, turunkan suhu dengan cara membolak-balikkan pupuk kompos tersebut. Cara yang keenam yaitu proses membolak-balikkan pupuk kompos setidaknya 3 hari sekali sampai proses pengomposan selesai, yaitu ketika suhu sudah di bawah 450 derajat. Warna kompos sudah hitam kecoklatan dan volumenya menyusut hingga 50%. Langkah terakhir yaitu proses pengomposan selesai setelah 40 hingga 50 hari tergantung pada keadaan dekomposer dan bahan baku tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses atau contoh kasus dari pengomposan secara anaerobik. Di sini yang harus kita siapkan, misalnya kita harus membuatnya itu dari bahan yang lunak, seperti hasil dari limbah tanaman yang udah nggak dipakai, terus juga kotoran hewan. Lanjut, kita buat dari misalnya nih contoh campuran bahan yang harus kering. Yang pertama yang harus kita siapkan seperti kotoran ternak 1 black atau 1 tumpukan, dedak halus 1 tumpukan, arang sekam 1 tumpukan, hijauan atau serbuk gergaji, atau bisa juga pakan ternak 1 black atau 1 tumpukan. Yang selanjutnya ada molasses atau tetes tebu sekitar 5 sendok makan. Lalu ada EM4 nih yang harus kita pakai sekitar 5 sendok makan. Takarannya itu untuk 1 sendok makan kita bilang aja 15 ml. Terus selanjutnya ada air sekitar 10 liter. Lalu untuk prosesnya yang pertama yang kita lakukan adalah rajang atau kita potong kecil-kecil bahan kompos hingga halus. Lalu kita campurkan tadi seluruh bahan kompos tadi hingga merata di atas terpal. Lalu selanjutnya kita larutkan molasses ke dalam air dan tambahkan EM4. Lalu kita aduk rata. Selanjutnya kita siram larutan molasses dan EM4 ke dalam campuran bahan hingga diperoleh kadar air sekitar 40%. Terus ratakan campuran di atas terpal tadi itu dengan ketinggian lebih kurang 15-20 cm. Lalu kita tutup dengan sisa terpal. Intinya kita jangan lupa di sini sampai tutup rapat dan tidak ada udara. Karena kan ini secara anaerobik. Terus kita diamkan sekitar lebih kurang 4-5 hari atau paling lama itu sekitar 7 hari untuk menjalani proses fermentasi tadi. Terus yang terakhir nih, untuk kita bisa mengetahui apakah komposnya sudah jadi atau belum, biasanya kompos matang itu dia memiliki ciri bau sedap seperti bau tape dan warnanya keputihan. Atau biasanya kita lihat di situ ada lapisan jamur. Berikut beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengomposan. Yang pertama, bahan kompos harus dicacah berukuran kecil, kurang lebih 1 cm. Yang kedua, aktivator yang digunakan dalam pengomposan harus tercampur secara merata. Beberapa contoh bioaktivator yang dapat digunakan dalam pengomposan. Yang pertama ada IM4, yang kedua ada Orgadex, yang ketiga ada Bioska, dan yang keempat ada Promi. Selanjutnya, bahan kompos harus cukup mengandung air. Dan yang terakhir, bak pengomposan harus ditutup untuk melindungi bahan atau jasa teknik yang terdapat dalam pengomposan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini contoh gambar dari bagaimana proses pengomposan secara anaerobik. Di situ ada dari hasil limbah makanan yang udah nggak dimakan lagi, terus juga ada produk EM4, terus juga ada orang yang lagi buat untuk proses dari hasil kotoran hewan ternak yang dibuat secara anaerobik.
Nah, terakhir ini berupa referensi yang udah kami cari. Lebih kurang di sini ada 9 referensi. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.